Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang statistik pengaruh curah hujan. Kelompok kami terdiri dari Nawang Indah Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 006. Lalu ada saya sendiri, Aulia Firly Hakim dengan 3 digit NIM terakhir 071. Dan Shirley Ardila dengan 3 digit NIM terakhir 056. Lalu yang terakhir ada Titus Erwin Milianto dengan 3 digit NIM terakhir 036. Untuk referensi presentasi ini, kami menggunakan jurnal analisis statistika pengaruh curah hujan terhadap banjir di Jakarta melalui pemodelan matematika yang ditulis oleh Stefani, Owen Nixon Jimawan, Jevina Jayadi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2018. Presentasi kami terdiri dari pendahuluan, metodologi penelitian, analisis, dan pembahasan, lalu yang terakhir kesimpulan. Pada slide selanjutnya, kami akan memasuki pendahuluan. Hujan, sebagai salah satu penyebab banjir, merupakan komponen utama dari siklus air dan bertanggung jawab untuk mendepositokan sebagian besar air tawar di bumi melalui proses siklus hidrologi di lingkungan. Perhatian terhadap perubahan iklim telah memperkuat kebutuhan akan informasi yang akurat mengenai variasi statistik dari karakteristik curah hujan, sebab tingkat curah hujan bervariasi dalam waktu ke waktu, yang dipengaruhi oleh situasi iklim daerah setempat. Dalam penelitian ini, pemodelan curah hujan akan diprediksi berdasarkan data curah hujan tahun 2007 hingga 2017 dengan menggunakan metode stokastik dan diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan. Model stokastik digunakan dalam mengidentifikasi perubahan dari model curah hujan dahulu hingga kini melalui kronologi curah hujan untuk mengestimasi jumlah curah hujan pada tahun-tahun berikutnya. Data curah hujan yang telah dimodelkan akan dibandingkan dengan analisis meteorologi untuk menghubungkannya dengan bencana banjir. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Next. Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan rata-rata per bulan di Jakarta yang diperoleh dari BMKG, yaitu dari bulan Januari 2007 sampai bulan Desember 2017. Penggunaan data dibagi menjadi dua untuk pembentukan model. Dari Januari 2007 sampai Desember 2016 dan untuk validasi model pada bulan Januari 2017 sampai Desember 2017. Metode yang digunakan untuk memodelkan curah hujan rata-rata per bulan berupa model deret waktu dengan metode Box-Jensen, yaitu yang pertama, membuat plot data deret waktu. Kedua, menguji kestasioneran data dengan uji augmented dicty-fuller. Ketiga, diferensiasi data dan pengujian ulang jika data belum stasioner. Empat, mengidentifikasi model deret waktu sesuai dengan plot grafik PACF dan ACF. 5. Memeriksa kelayakan model dengan R-squared, MAPE, dan L-Jungbox. Yang keenam, memprediksi atau forecasting curah hujan di tahun 2017
17 dengan model persamaan deret waktu yang ada, lalu membandingkannya dengan data validasi. Next. Analisis dan pembahasan. Plot data deret waktu. Misalkan realisasi deret waktu yaitu YT T sama dengan 1,2 bla 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 sampai 120 dengan YT suatu deret waktu curah hujan rata-rata per bulan dari Januari 2007 sampai Desember 2016 atau sampai 120 bulan. Next. Kurang lebih grafik dari plot data bisa ditampilkan seperti ini. Next. Kemudian uji kestasioneran data dilakukan untuk realisasi deret waktu. Disimbolkan dengan YT dengan hipotesis yang digunakan adalah H0 atau hipotesis 0, yaitu data tidak stasioner. Kemudian H1 yaitu hipotesis alternatif dengan data stasioner. Berikut merupakan hasil dari augmented Dickey-Fuller test Dickey-Fuller sama dengan negatif 6.0912. Lag order sama dengan 4. P-value sama dengan 0,01. Karena P-value sama dengan 0,01, untuk taraf keberartian sama dengan 0,05. Dengan demikian HU ditolak. Maka YT disimpulkan bahwa stasioner. Next. Oke, untuk selanjutnya di sini ditampilkan grafik ACF yang tidak terlihat terpotong pada leg-leg awal atau leg 1 sampai dengan leg 10. Grafik ACF cenderung biasanya disebut dying down. Untuk selanjutnya adalah ditampilkan grafik PACF yang terpotong atau cut off pada leg ke-1, tetapi dapat dilihat membesar pada leg ke-12 dan seterusnya. Nah, karena grafik ACF dying down dan grafik PACF cut off, dapat disimpulkan bahwa model deret waktu yang sesuai adalah model A5 dengan AR1. Nah, untuk menentukan model A5 yang terbaik dan paling sesuai, akan dibuat model dengan kombinasi dari orde AR1 dan 1 kurang dari MA kurang dari 12. Untuk masing-masing orde dihitung dari stationary R square dan MAP atau mean absolute percentage error. Nah, dari tabel di samping dapat dilihat bahwa model A5 1012 memiliki nilai stationary R square yang paling besar dan nilai MAP yang cukup kecil, walaupun tidak yang terkecil. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model A51012 adalah model yang cocok dengan YT. Selanjutnya di sini ada persamaan model deret waktu. Dengan menggunakan model A5 1012, persamaan model deret waktu yang didapatkan adalah sebagai berikut, yaitu YT sama dengan 5,54 ditambah 0,65 YT-1 ditambah YT ditambah 0,305 YT-1, kemudian dikurangi 0,118 YT-2 ditambah 0,187 ET-3 ditambah 0,007 ET-4 ditambah 0,253 ET-5 dikurangi 0,027 ET-6 dikurangi 0,15 ET-7 ditambah 0,061 ET-8 dikurangi 0,012 ET-9 dikurangi 0,055 ET-10 ditambah 0,112 ET-11 dikurangi 0,682 ET-12. Selanjutnya di sini ada grafik dari persamaan model deret waktu. Nah, plot pada garis merah ini termasuk plot data observasi, kemudian yang
garis biru termasuk hasil pemodelan ARIMA 1012. Nah, dari plot grafik di atas dapat tampak bahwa hasil model ARIMA 1012 sebagian sesuai kecil dengan data observasi karena memang hanya 41,3% kecocokan model dan observasinya. Selanjutnya di sini ada tabel prediksi curah hujan di tahun 2017 dan perbandingannya dengan data validasi. Dari tabel tersebut dapat Dari tabel tersebut dapat dilihat adanya perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara hasil prediksi dan data validasi atau hasil observasinya dari curah hujan rata-rata di tahun 2017. Perbedaan yang ada disebabkan oleh faktor galat, di mana menjauhnya rentang waktu dari data deret waktu terakhir. Galat tersebut dapat dikarenakan fakta bahwa curah hujan rata-rata per bulan merupakan proses stokastik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain iklim yang berubah-ubah, suhu, tekanan, dan lain sebagainya. Next. Pengaruh curah hujan terhadap banjir. Penyebab banjir dipengaruhi oleh kemampuan saluran drainase dan pengendali banjir untuk mengalirkan limpasan permukaan. Jika data yang dimiliki hanya berupa data curah hujan, maka diperlukan analisis curah hujan dengan periode ulang atau T. Analisis frekuensi data curah hujan maksimum salah satunya dapat dilakukan dengan metode Gumbel. Pemilihan distribusi analisis Gumbel didasarkan hasil pengujian kecocokan atau testing of goodness of fit dengan uji G-Quadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov. Selanjutnya di sini ada persamaan yang digunakan untuk menghitung periode ulang atau T menurut Nugroho pada tahun 2008. Persamaan yang pertama yaitu ada T sama dengan 1 per M ditambah C min 1, di mana T ini merupakan periode ulang. Selanjutnya M merupakan nomor urut data dari yang terbesar. Selanjutnya untuk C yaitu koreksi Gumbel yang merupakan fungsi dalam serinya dan sifatnya. Kemudian untuk persamaan berikutnya di sini ada probabilitas yang ditimbulkan suatu harga sama dengan atau kurang dari X karena data curah hujan yang digunakan merupakan harga-harga maksimum dari banyak seri. Untuk persamaannya yaitu P sama dengan E pangkat min Y, di mana Y merupakan variabel tanpa dimensi. Untuk Y-nya dihitung dari A dikali X min XF dengan A diperoleh 1,2825 per sigma X. Kemudian XF-nya merupakan modus yang diperoleh dari XF sama dengan X min 0,45 sigma X. Selanjutnya sigma X-nya yaitu merupakan penyimpangan standar terhadap harga rata-rata. Kemudian X merupakan harga rata-rata dari X. Next. Oke, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu curah hujan rata-rata per bulan di Jakarta dapat dimodelkan dengan time series gabungan antara autoregresif dan moving average. Model yang paling sesuai adalah model ARIMA 1012 dengan nilai stationary R-square sebesar 498 dan nilai MAPE atau mean absolute percentage error-nya sebesar 220,58.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.